Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Haryadi Rusnawan. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk kelas 1 bab 5 dengan materinya adalah Nabi dan Rasul panutanku. Peta konsepnya adalah kita akan mempelajari Nabi dan Rasul panutanku. Kemudian bagian pertama adalah mengenal Nabi dan Rasul. Bagian keduanya yaitu 25 Nabi dan Rasul. Kemudian bagian ketiga adalah mukjizat Nabi dan Rasul. Dan bagian keempat adalah perilaku sederhana Nabi dan Rasul. Yuk kita mulai yuk. Kita lihat dulu ada sebuah gambar. Ceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang, ya betul, mereka sedang mendengarkan kisah Nabi dan Rasul. Yuk kita mulai dari bagian A, yaitu mengenal Nabi dan Rasul. Sholat berjamaah dengan tertib, gemar membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menengok teman yang sakit. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan contoh perilaku-perilaku yang terpuji. Semuanya meneladani para nabi dan para rasul. Siapakah nabi dan rasul? Nabi dan rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Meyakininya termasuk rukun iman yang keberapa? Betul, yang keempat. Sikapku setelah mempelajari bagian ini adalah aku yakin bahwa Nabi dan Rasul adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi apa ya? Rasul apa ya? Apa yang berbeda dari mereka? Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi kesimpulannya adalah Nabi adalah yang mendapatkan wahyu untuk diri sendiri, sedangkan Rasul adalah yang mendapatkan wahyu untuk diri sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sikapku setelah mempelajari bagian ini adalah aku percaya Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tes kemampuan kalian, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Yuk kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, Nabi dan Rasul merupakan utusan siapa? Jawabannya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 3, Nabi menerima wahyu untuk apa? Yaitu untuk dirinya sendiri. Nomor 4, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada siapa? Ia tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya karena Nabi hanya menerima wahyu untuk diri sendiri. Soal nomor 5, Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umatnya, karena Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Sekarang bagian B, 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Perhatikan nama 25 Nabi dan Rasul berikut ini. Nah, ini dia nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Yuk kita baca sama-sama dari mulai nomor 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semuanya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Tekadku setelah mempelajari bagian ini adalah
Aku akan menghafal nama 25 nabi dan rasul. Bagian C, mukjizat nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki mukjizat. Berapa mukjizat nabi dan rasul? Nabi dan rasul memiliki beberapa mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa. Mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat menunjukkan bukti kenabian. Berikut ini adalah beberapa mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang sangat besar. Bahkan Nabi Nuh membuat kapalnya itu di atas gunung loh. Di atas gunung, bukan di lautan. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang besar. Selain itu juga, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam bisa digunakan untuk membelah lautan. Lalu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab suci umat Islam yang merupakan mukjizat paling besar dari Nabi Muhammad SAW. Sikapku setelah mempelajari bagian ini adalah aku meyakini mukjizat Nabi dan Rasul. Yuk kita sama-sama kerjakan 5 soal berikut ini. Soal nomor 1, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Nomor 2, mukjizat Nabi dan Rasul diberikan oleh siapa? Sudah tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah mukjizatnya yaitu membuat kapal yang sangat besar di atas gunung. Nomor 4, tongkatnya menjadi ular yang besar adalah mukjizat Nabi siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Soal nomor 5, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari siapa? Yaitu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita memasuki bagian D, yaitu perilaku sederhana Nabi dan Rasul. Ahmad suka hidup sederhana. Ahmad tidak suka berlebihan. Uang sakunya sebagian ditabung. Ahmad meneladani Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul selalu hidup sederhana. Tekadku setelah mempelajari bagian ini adalah aku akan berperilaku sederhana seperti para Nabi dan Rasul. Yuk kita kerjakan lagi 3 soal ini bersama-sama. Nomor 1, uang saku atau uang jajan disisihkan untuk apa? Yaitu untuk menabung. Nomor 2, suka menabung termasuk hidup bagaimana? Yaitu termasuk hidup yang sederhana. Soal nomor 3, hidup sederhana meneladani Nabi dan Rasul. Yeay, selamat bagi yang jawabannya betul semua. Nah, rangkuman dari pelajaran kita kali ini adalah nomor 1, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Nomor 2, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nomor 3, Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nomor 4, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diyakini ada 25. Nomor 5, mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul. 6, hidup sederhana meneladani Nabi dan Rasul. Yuk kita kerjakan soal lagi ya, ada 5 soal nih. Kita mulai dari nomor 1. Nabi dan Rasul merupakan utusan siapa? Sudah tentu utusan Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 2, Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada siapa? Yaitu kepada umatnya. Soal nomor 3, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 25. Nomor 4, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah
Ya, betul. Jawabannya adalah Al-Quran. Nomor 5. Hidup sederhana termasuk meneladani siapa? Jawabannya adalah meneladani para nabi dan rasul. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.